Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Sejawat yang bahagia, pada kesempatan pagi hari ini saya ingin menyampaikan hasil dari sosialisasi oleh MKDKI yang dilakukan pada bulan lalu di Kota Batu. Izin saya share tentang sosialisasi tersebut. Jadi ini, jadi ini disampaikan oleh Dr. Gigi Hari Nugroho tentang bagaimana keputusan MKDKI sebagai alat bukti, sebuah logika pembuktian pidana dan tanggung gugat rumah sakit. Nah, ini eh, merupakan salah satu cara yang baik untuk cara terbaik untuk menyelesaikan masalah. Ini adalah saya besarkan saja. Oke. Nah, baik, di sini adalah tentang perkonsil. Jadi di sini adalah aturannya. Ini latar belakangnya adalah eh, pada putusan nomor 20, ini Direktori Putusan Mahkamah Agung yang eh, pada tahun 2021 tentang tata cara penanganan pengaduan disiplin. Nah, pada yang di 2021 itu dikatakan bahwa pasal 79 ayat ayat 4 Perkonsil nomor 50 tahun 2017 tentang tata cara penanganan pengaduan disiplin dokter dan dokter gigi itu tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Nah, ini karena apa? Karena di situ di pasal 79 dikatakan bahwa putusan mengenai pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi itu tidak merupakan alat bukti di bidang hukum pidana dan perdata. Nah, hal ini sebenarnya agak menyulitkan buat kita dan bagaimana peran dari MKDKI ini. Nah, kita bisa melihat bahwasannya peristiwa penyelidikan yang berlanjut dengan penyidikan dan penuntutan dalam pidana itu mengakibatkan seorang dokter atau dokter gigi menjadi tersangka. Peristiwanya pada pasal 17 KUHP, Kitab Hukum Acara Pidana, perintah penangkapan itu dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup itu apa? Pada pasal 183-nya dikatakan juga bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali ada sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang sah. Yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya, dibuktikan dengan 2 alat bukti. Nah, pada pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidananya, tadi kan harus ada bukti permulaan yang cukup. Nah, buktinya, yang disebut sebagai alat bukti yang sah dalam pasal 184-nya ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, keterangan terdakwa.
Nah, kalau hal yang secara umum sudah diketahui, maka tidak perlu dibuktikan. Nah, pada pasal 188-nya dikatakan bahwa apa yang dimaksud dengan petunjuk, petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya baik antara satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Nah, yang dimaksud petunjuk dalam ayat 1 diperoleh dari keterangan saksi, dari surat, dan keterangan terdakwa. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu itu dilakukan oleh hakim yang dengan arif lagi bijaksana setelah hakim mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan keseksamaan juga berdasarkan hati nuraninya. Kemudian dilanjutkan pada pasal 189-nya yang dimaksud dengan keterangan terdakwa ialah apabila apa saja yang dinyatakan oleh terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau yang ia alami sendiri. Nah, sekarang kita ke pasal 187. Tadi kan tentang petunjuk. Kemudian keterangan yang dimaksud dengan surat ya tadi. Tadi ada tentang petunjuk itu apa, sekarang surat. Pada pasal 187 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dikatakan bahwa surat pada pasal 184 ayat 1 huruf C dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. Surat juga adalah yang dimaksud dalam pasal 184 adalah yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan. Nah, surat keterangan juga adalah surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dan padanya. Kemudian ada surat lain, yaitu surat lain hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain. Nah, pada pasal 84 Perkonsil dikatakan pada ayat 1 bahwa Ketua MKDKI itu menerbitkan keputusan MKDKI atas setiap putusan yang telah dibacakan di sidang terbuka untuk umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 83-nya kepada Ketua KKI. Jadi Ketua MKDKI menerbitkan keputusan MKDKI kepada Ketua KKI. Ketua MKDKI menyerahkan keputusan MKDKI sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada Ketua KKI, nggak lama-lama, dilakukan paling lama 7 hari setelah sidang pembacaan putusan. Selama ini kan kita, sejawat-sejawat kita yang terkena masalah itu mengalami hal yang sangat membuat stres karena prosesnya berlarut-larut. Pada pasal 86 Perkonsil, KKI menerbitkan surat keputusan untuk melaksanakan keputusan MKDKI. Jadi lanjutannya yang pasal 84. Jadi menerbitkan surat keputusan untuk melaksanakan keputusan MKDKI yang menyatakan
teradu bersalah sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat 3 paling lama 7 hari setelah menerima salinan putusan. Sebagaimana dimaksud dalam pasal 84. Jadi MKDKI ke KKI 7 hari, KKI menerbitkan 7 hari saja. Nah, pada pasal 69 dikatakan bahwa keputusan MKDKI mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia. Nih, ya. Nah, bagaimana sih tata laksana penegakan disiplin? Ada hukum materialnya di Perkonsil nomor 4 tahun 2011 dan hukum formilnya di Perkonsil nomor 50 tahun 2017 tentang tata cara pengaduan disiplin dokter dan dokter gigi. Sekarang kita akan melihat alat bukti apa yang merupakan pembuktian dalam hukum acara persidangan MKDKI. Pertama, pasal 6 dikatakan dalam menjalankan tugas MKDKI bersifat majelis pemeriksa disiplin ini independen, tidak terpengaruh oleh siapapun atau lembaga lainnya. Dan MPD istilahnya ya bersikap aktif, dia aktif dalam membuktikan kebenaran materi muatan pengaduan. MPD akan menetapkan ahli dan jumlah ahli yang akan diperiksa. Kemudian pada pasal 72-nya dikatakan bahwa teradu berhak mengajukan ahli untuk mendukung tanggapan yang telah disampaikannya dalam sidang pemeriksaan teradu. Dan pada pasal 75-nya, dalam hal teradu menemukan dokumen yang bersifat menentukan yang pada waktu pemeriksaan teradu tidak ditemukan, teradu dapat mengajukan permohonan pemeriksaan ulang teradu. Jadi ini kan sangat memudahkan. Pada pasal 79 dikatakan bahwa putusan didasarkan paling sedikit 3 alat bukti yang sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 dan keyakinan dari MPD. Nah, alat bukti yang sahnya dapat diajukan di muka sidang MKDKI adalah surat, dokumen baik cetak maupun elektronik, keterangan saksi, keterangan ahli, dan atau keterangan teradu. Pengajuan bukti, pengajuan alat bukti oleh pengadu dan teradu bukan merupakan kewajiban, melainkan hak. Ya. Nah, yang penting di sini bahwa MPD itu aktif mencari kebenaran material pokok aduan. Tapi bisa saja pada proses pencarian aktif menemukan bukti pelanggaran di luar pokok aduan, maka lagi-lagi tidak memberatkan bahwa putusan hanya berdasarkan materi pokok aduan. Pemeriksaan ahli itu sudah diatur. Jadi alat bukti keterangan ahli sangat penting karena yang dibuktikan di sini adalah ilmu dan penerapan ilmu. Jadi sekali lagi yang penting adalah ilmu dan penerapan ilmu. Sehingga apa yang perlu kita miliki? Maka setiap rumah sakit harus menunjukkan bahwa ilmu dan penerapan ilmu itu dilaksanakan kepada semua pasien secara seragam. Oleh karena itu, setiap kita melakukan pekerjaan di Vaskes, maka kita membutuhkan PPK dan CP. PPK dan CP inilah alat yang menunjukkan ada ilmunya dan bagaimana penerapan ilmu tersebut. Jangan lupa, sejawat sekalian, bahwa pada saat pembuatan PPK, kalau sudah ada PNPK-nya, mengaculah pada PNPK, kemudian disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang ada di rumah sakit, sejawat sekalian. Aduan ke MKDKI ini sebenarnya adalah salah satu cara agar tidak terlalu bertele-tele. Nah, karena apa? Sangat dirasakan kerugian pada sejawat kita yang terkena masalah dan juga Vaskesnya, rumah sakitnya, kerugiannya adalah pada saat prakonflik itu sudah sangat tegang, kemudian
saat konflik itu sendiri, bahkan saat terjadi sengketa. Jadi kerugiannya bisa waktu, bisa tenaga, bisa ekonomi, kemudian juga mental ya. Nah, setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua MKDKI. Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan. Jadi di sini kita bisa diadukan lewat pidana, perdata, dan juga lewat MKDKI. Nah, memang agak sulit untuk membuktikan kesalahan kita. Kesalahan dokter ya, apalagi jika tidak ada PPK. Namun kita juga tidak bisa membuktikan kebenaran kita juga pada saat kita tidak memiliki PPK. Karena apa? Ahli yang akan ada itu nantinya tentu saja adalah ahli yang memiliki keilmuan yang setara dengan apa yang ada dalam pengaduan tersebut, kemudian berada dalam lingkup yang mirip dengan teradu. Jadi apple to apple. Nah, kita ini berharap adanya satu kemudahan yang tidak menimbulkan kerugian yang terlalu banyak, lama, dan sangat menekan. Pada saat ada laporan ke polisi, ini baru akan ditindaklanjuti jika terpenuhi alat bukti. Nah, polisi tentu akan mengalami kesulitan dalam pembuktian, sehingga peristiwanya menjadi lama. Jadi kesulitan mencari walaupun hanya 2 alat bukti. Apa ujungnya? Sebenarnya ujungnya rata-rata terbanyak adalah permintaan ganti rugi keperdataan. Yaitu tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, maka mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Ya, itu pada pasal 1365 BW. Nah, kita lihat di sini alur penanganan pengaduan pelanggaran disiplin dokter dan dokter gigi. Di sini kita bisa melihat bahwasannya pertama dilakukan pemeriksaan awal, di mana ada pemeriksaan persyaratan pengadu dan pengaduan, kemudian verifikasi dan laporan verifikasi dari MPD akan mengunjungi Fasiankes, melakukan wawancara, verifikasi, dan itu semuanya rahasia. Kemudian ada pemeriksaan pengadu. Jadi tidak hanya yang teradu aja, pengadu juga diperiksa alasan mengadu, alat bukti, saksi, dan bahkan MPD-nya berwenang untuk menggali di luar pokok aduan. Nah, pasal 52-nya dikatakan bahwasanya pengadu atau kuasa pengadu itu sebenarnya masih boleh dapat mencabut pengaduan sebelum atau pada saat sidang pemeriksaan pengadu. Ya, sidang pemeriksaan pengadu. Nah, pencabutan pengaduan setelah sidang pemeriksaan pengadu itu sudah nggak bisa diterima dan pemeriksaan pengaduan tetap dilakukan. Kemudian tentang saksi. Saksi yang berprofesi sebagai dokter atau dokter gigi itu mewakili memiliki kewajiban untuk datang memenuhi panggilan sidang dan akan diberi sanksi apabila tidak datang setelah 2 kali panggilan ya saksinya. Kemudian pemeriksaan ahli dari MPD ini dipilih ahli yang bebas konflik kepentingan. Nah, di sini saksi apabila tidak memenuhi panggilan tadi seperti di atas 2 kali, maka MPD berhak memanggil ahli ketiga setelah pemeriksaan ahli dari teradu.
Nah, pemeriksaan teradu, kalau teradunya lebih dari satu akan diperiksa sendiri-sendiri. Teradu juga berhak didampingi kuasa atau pendamping, juga berhak mengajukan ahli, kemudian berhak menyampaikan tanggapan akhir paling lambat 14 hari pasca sidang, berhak meminta sidang pemeriksaan ulang. Jadi ini sangat-sangat membantu karena didampingi kuasa, pendamping, mengajukan ahli yang berhak, kemudian berhak menyampaikan tanggapan akhir, dan juga berhak meminta sidang pemeriksaan ulang. Nah, kemudian ada yang disebut putusan sela. Adalah strategi dengan melakukan mediasi. Jadi setiap orang yang mengetahui atau kepentingan yang diragukan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran memang berhak mengadukan secara tertulis kepada Ketua MKDKI. Nah, kemudian gencar dilakukan mediasi, maka diharapkan mediasi ini sangat efektif sehingga terjadi pencabutan pengaduan oleh pengadu. Nah, kenapa? Kita bisa lihat di sini bahwasanya prosesnya itu pertama registrasi, kemudian pemeriksaan awal tadi kan, kemudian ternyata ada musyawarah, ya, musyawarah untuk tidak di musyawarah, kemudian dilakukan verifikasi atau tapi jika tidak diteruskan maka terjadi putusan sela. Dan kalau sudah putusan sela maka tidak dapat dibuktikan melakukan pelanggaran disiplin, ya. Nah, kalau sudah sampai lanjut ke verifikasi maka ini tidak bisa dihentikan lagi, ya. Laporan verifikasi, kemudian pemeriksaan pengadu. Nah, pada saat pemeriksaan pengadu ini juga masih bisa dilakukan mediasi. Jadi ada dua yang dapat dilakukan, yaitu pada saat adanya putusan sela. Musyawarah-musyawarah ini bisa kita lakukan. Jadi pada waktu setelah pemeriksaan awal mau dilakukan verifikasi itu, kemudian pada saat akan dilakukan pemeriksaan pengadu. Nah, pada pasal 4, MKDKI bertugas menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan. Pelanggaran apa? Pelanggaran disiplin. Ketentuan lebih lanjutnya mengenai bentuk pelanggaran disiplin diatur tersendiri dalam peraturan KKI. Nah, dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, disertai tuntutan ganti rugi, maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dikesampingkan. Karena MKDKI hanya melihat adakah pelanggaran disiplin. MKDKI tidak melakukan mediasi, tidak melakukan rekonsiliasi dan negosiasi antara pengadu, teradu, pasien, dan atau kuasanya. Jadi, bukan MKDKI yang melakukan mediasi. MKDKI tidak menerima pengaduan mengenai masalah etika dan masalah hukum, baik perdata maupun pidana. Jadi masalahnya adalah yang terkait dengan keilmuan dan penerapannya. Dalam hal ditemukan pelanggaran etika pada sidang pemeriksaan pengaduan, maka MKDKI meneruskan pengaduan tersebut kepada organisasi profesi. Nah, pada pasal 52 dikatakan bahwa pengadu atau kuasa pengadu dapat mencabut pengaduan sebelum atau pada saat sidang pemeriksa pengadu. Pencabutan pengaduan setelah sidang pemeriksaan pengadu tidak bisa diterima dan pemeriksaan pengaduan tetap dilanjutkan. Nah, kita lanjutkan ya. Kalau tadi sudah mediasi dan ternyata berhasil, maka MPD akan menjatuhkan, akan memerintahkan kepada termohon untuk mencabut pasal 22 ayat 4 dan pasal tentang tata cara pengenanganan disiplin dokter. Nah, ini direktorinya pada putusan MK, ya, putusan Mahkamah Agung.
2021. Nah, eh, di sini yang di pasal 22-nya ini diganti jadi putusan selah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat diajukan kembali, maka ini tidak ya. Sebenarnya putusan selah itu eh, ada apabila persyaratan pengadu dan atau persyaratan pengaduan tidak terpenuhi atau pengadu tidak hadir setelah dipanggil secara patut dan sah atau berhalangan tetap karena sakit berdasar surat keterangan dokter atau teradu tidak memiliki STR yang dibuktikan dengan surat keterangan dari KKI atau pengaduan tidak didasarkan pada alasan yang layak dan kuat. Jadi ini sangat berhati-hati jika tidak ada STR. Nah, kita lihat disiplin dan hukum perdata. MKDKI adalah lembaga yang berwenang untuk menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi dan menetapkan sanksi. Bahwa setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran itu dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua MKDKI. Keputusannya pada ayat 1 dapat berupa dinyatakan tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin. Jadi cuma dua itu saja, tidak bersalah atau pemberian sanksi disiplin. Nah, tadi kan ada pengaduan ke MKDKI, tapi juga pengaduan tersebut eh, tidak menghilangkan hak setiap orang melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada yang berwenang dan atau menggugat kerugian perdata. Jadi boleh tiga-tiganya. Nah, logika pelanggaran disiplin dengan perbuatan melanggar hukum dan melawan hukum. Ya, kita bisa lihat di sini pada pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, bahwa setiap orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktek kedokteran itu dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua MKDKI. Nah, pada pasal 55 ayat 1 Undang-Undang Undang-Undang Praktek Kedokteran, maksudnya ya, bukan Undang-Undang Perlindungan, Undang-Undang Praktek Kedokteran, maka untuk menegakkan disiplin dokter dan dokter gigi dalam penyelenggaraan praktek kedokteran dibentuk MKDKI. Penjelasannya pada pasal 55. Penegakan disiplin itu apa sih? Adalah penegakan aturan-aturan dan atau ketentuan dalam penerapan keilmuan dalam pelaksanaan pelayanan yang harus diikuti oleh dokter atau dokter gigi. Jadi aturan-aturannya memang harus ditegakkan, jadi harus ada. Nah, pada pasal 51-nya dikatakan bahwa memberikan pelayanan, tadi kan dalam pelaksanaan pelayanan ya. Nah, pelaksanaan pelayanan ini harus sesuai dengan standar profesi dan standar prosedur operasional serta kebutuhan medis pasien. Jadi harus terbukti ada standar profesi, ada PPK, ada SOP, dan ada kebutuhan medis pasien. Pada ayat 66-nya, pada pasal 66-nya, pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2 ini selain ke MKDKI boleh juga dilaporkan ke pihak berwenang terkait dengan pidana dan perdata. Pada pasal 1365 PW dikatakan tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut. Pada pasal 1367 BW-nya ada pembuktian terbalik. Seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh perbuatannya sendiri, melainkan juga atas kerugian yang disebabkan perbuatan-perbuatan orang yang menjadi tanggungannya, atau disebabkan barang-barang yang berada di bawah pengawasannya. Sehingga kalau dikatakan apakah rumah sakit juga ikut mengganti kerugiannya, maka jawabannya adalah ini. Nah, apa yang harus ada di dalam pembuktian hubungan kausalitas kesalahan dan kerugian
adalah sejawat berada pada saat itu dalam tugas duty of care. Nah, kemudian ada hubungan yang pasti bahwasannya terjadi kerusakan, damage, kerusakan, kecacatan, kematian, atau kerugian, dan ini bisa secara langsung cause ya penyebabnya, bisa cause in fact atau proximate cause, dan di sini bisa ada kontribusi dari kelalaian. Ya, nanti dibandingkan juga dengan kelalaian. Nah, demikian yang bisa saya sampaikan pada siang hari ini, dan mari kita sama-sama untuk mulai melengkapi apa saja pelayanan yang ada di rumah sakit kita. Kemudian kita membuat PPK berdasarkan PNPK yang ada, atau kalau yang belum ada PNPK-nya, maka buatlah PPK sesuai dengan literatur-literatur terkini, kemudian disesuaikan juga dengan regulasi pemerintah yang ada, kemudian disesuaikan juga dengan kompleksitas rumah sakit kita masing-masing. Kemudian dilengkapi dengan SOP-SOP dan juga jangan lupa dengan clinical pathway. Hal itu akan menunjukkan bahwa kita sudah bekerja sesuai dengan standar keilmuan dan penerapan yang kita lakukan sudah sesuai dengan keilmuan, sehingga dapat dibuktikan bahwa kita tidak melakukan pelanggaran disiplin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.